Selamat siang semuanya. Buat semangat ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Candy dari Midlife. Aku brand manajernya Midlife. Tadi pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangi Midlife untuk mengikuti mengadakan Soccer Challenge ini. Yang pertama itu tentunya Midlife dengan tagline berani minum susu, yaitu untuk mendorong anak-anak lebih berani lagi berolahraga sejak dini, seperti itu. Karena Midlife menyadari selain asupan nutrisi yang baik dari susu, olahraga merupakan faktor lainnya yang penting bagi pertumbuhan kembang anak. Selain itu juga Midlife memiliki visi yang sejalan, yakni menyehatkan masyarakat Indonesia dengan produk berkualitas. Siap, terima kasih Ibu Candy. Artinya memang dengan kejuaraan ini kita pengen anak Indonesia ini sehat luar dalam ya Bu ya. Fisiknya sehat, ditopang dengan olahraga yang baik, nutrisinya juga tercukupi dengan adanya susu-susu itu ya Bu ya. Betul sekali. Siap. Terima kasih Ibu Candy. Selanjutnya kita persilakan untuk Bapak Yopi Rosimin memberikan kata sambutan kepada teman-teman media. Ya, terima kasih teman-teman media. Selamat siang. Jadi ini kita menggelar satu acara yang sudah kita rancang jauh-jauh hari. Kita itu pengen membuat satu ekosistem baru di dunia sepak bola dalam tanda kurung putri. Ya, saya ulang lagi, sepak bola putri. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, ekosistem kita bina. Kita mengundang para guru olahraga di SD-SD yang ada di Kudus, 32 SD, sebagai langkah awal membentuk ekosistem pembinaan sepak bola putri di Kudus, dan nantinya akan melebar ke tingkat yang lebih atas lagi. Kita mulai dari Kudus dulu, kita membina dengan cara adalah yang pertama itu mendasari para guru olahraga dengan membuat pelatihan buat training for trainer. Para guru dilatih dulu selama seminggu, Pak Weli ya, selama seminggu di Kudus. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada sekolahnya untuk melatih anak-anaknya mulai dari latihan yang paling dasar. Setelah itu kita menjanjikan waktu itu bahwa setelah ada sertifikasi, ada pelatihan buat guru olahraga, kita juga nantinya akan ada kejuaraan Midlife Soccer Challenge. Dan kita hari ini gelar sesuai dengan janji kita, sehingga perlu waktu mungkin 2-3 bulan untuk mereka latihan, dan kita akan gelar, dan kita akan bikin event ini adalah fun, menyenangkan, dan juga menyehatkan, karena atlet-atletnya sepak bola putrinya dilatih sejak awal, mulai cara nendang, mulai cara passing dan shooting dan sebagainya. Nah, kita akan mulai ekosistem ini agar nantinya semakin banyak grassroots yang ikut, sehingga nantinya ada beberapa anak yang sudah punya skill yang luar biasa, nantinya bisa naik ke akademi sepak bola putri atau SSB putri, sehingga nantinya kita juga akan bikin event yang seperti ini lagi di level-level yang lebih tinggi lagi. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini ekosistem yang dibangun awal ini bisa tumbuh terus, tentunya dengan bantuan dari teman-teman jurnalis untuk menyuarakan ini ke seluruh masyarakat, agar nantinya sepak bola putri ini mulai mendapat tempat atau perhatian, dengan cara nanti pada saat event itu pesertanya makin lama makin membludak. Itu ujungnya. Terima kasih. Siap Pak Yopi, terima kasih. Tapi Pak, dari banyaknya cabang olahraga di Indonesia atau di dunia, kenapa sepak bola, khususnya sepak bola putri yang dibidik Pak untuk dikembangkan oleh Jarum Foundation dan Midlife? Jadi yang pertama itu sepak bola putri itu kita pernah jaya, mungkin Pak Budi nanti bisa nambahin, tahun 80-an pernah jaya, tapi habis itu tidak mendapat perhatian.
tidak mendapat perhatian, tidak ada model event-eventnya kayak gini. Dibiarkan saja berkembang sesuai dengan itu. Jadi kalau kita mau membuat satu ekosistem, harusnya mulai dari dasar. Dasar nanti naik terus berkembang, itu yang kita harapkan. Sehingga nantinya sepak bola putri ini punya kesempatan yang sama. Kalau yang sepak bola laki-laki kan sudah banyak tuh. Eventnya banyak sekali di mana-mana, baik kelas tarkam, kelas SD, semuanya ada. Tapi yang putri itu tidak ada. Dan kita melihat itu harus diberi ruang dan waktu agar mereka juga ikut berkembang. Tapi di balik itu kita juga melihat potensi sepak bola putri itu menurut pendapat kami itu menjanjikan untuk tampil di kelas katakan AFC Asia atau bahkan nanti kelak di Piala Dunia Wanita. Kita harapkan seperti itu, Jul. Siap Pak Yopi, terima kasih. Baik rekan-rekan media, seperti yang Pak Yopi bilang, fondasinya dibangun justru dengan mengajarkan dulu guru-gurunya ya Pak. Guru-gurunya harus mengerti tentang bagaimana caranya mengajarkan anak murid mereka bermain sepak bola yang baik dan benar, sehingga pada akhirnya bisa dikirim ke SSB seperti itu. Untuk itu saya ingin bertanya ke Mas Weli. Mas Weli, sebelum menerjunkan tim ke Midlife Soccer Challenge besok, artinya Mas Weli 3 atau 4 bulan lalu sudah training nih di sini kan, lewat Midlife Coaching Clinic waktu itu. Apa sih Mas yang didapat dan apa yang akhirnya memutuskan Mas Weli mengirim tim bahkan sampai 4 tim kalau tadi Mas Weli cerita? Iya, terima kasih. Jadi di dalam coaching klinik kemarin yang kita dapatkan dari Coach Timo itu terkait dengan ilmu kepelatihan tentang metode-metode latihan yang diberikan nanti kepada anak didik kita di SD masing-masing. Untuk metode-metodenya itu sendiri tidak hanya teknik dan fisik, tetapi terkait untuk melatih juga mental sama strategi. Jadi teknik, mental, strategi fisik ini dijadikan satu dan dimodifikasi agar anak-anak didik ini tidak cepat bosan dan malah justru untuk membuat anak-anak didik ini terasa senang. Demikian. Baik, terima kasih. Pada akhirnya anak-anak berminat dan akhirnya bisa mengirim tim ke sini ya Mas? Siap. Salah satu murid yang berminat untuk ikut di Midlife Soccer Challenge ada Asifa. Asifa, siang. Boleh dipegang mic-nya? Siang. Ya, kamu ceritain dong kenapa sih kamu bisa suka sama sepak bola dan awalnya gimana? Saya suka sepak bola karena termotivasi karena kakak juga main bola dan ikut jarum. Berdiri biar kelihatan. Asik. Kakaknya main sepak bola. Iya. Kakak main bola, kamu jadi ikut main bareng kakak terus suka gitu? Iya. Oh gitu. Kamu di sepak bola dari umur berapa sukanya mainnya? 8 tahun. 8 tahun, artinya udah 2 tahun ini ya sih Pak? Iya. Karena kamu umur 10 tahun ya? Iya. Oke, udah 2 tahun main bola. Kamu posisinya apa? Striker. Striker. Ngegolinnya ke gawang mana sih Pak? Gawang lawan. Gawang, bener berarti strikernya. Siap. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu kita akan membuka sesi Q&A. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya kepada narasumber yang ada di depan kita. Untuk itu saya buka akan langsung dijawab oleh narasumber. Bisa mengangkat tangannya. Silakan Mas Torik dari Kedaulatan Rakyat. Sebentar ya Mas. Yes. Saya mau tanya ke Mas Wewi Elmandu aja. Kan ini untuk turnamen ini kan mengirimkan 4 tim. Terus targetnya apa? Target untuk apakah langsung pengen menjadi juara atau mungkin gimana Mas? Terima kasih Mas. Untuk target untuk SD saya sendiri itu
untuk pembinaan usia dini ini saya tidak menekankan anak ini untuk menang, untuk menjadi juara. Tetapi pada dasarnya kita ini ingin membuat anak-anak ini menjadi senang terlebih dahulu terhadap sepak bola. Syukur-syukur orang tua banyak yang mendukung. Jadi untuk para guru dan pelatih ini nanti akan nyaman dalam proses melatih anak-anak untuk jangka panjangnya. Demikian. Artinya memang tidak mengejar prestasi dulu, yang penting anak-anak senang dulu, bisa main dulu gitu ya Mas Weli ya. Siap. Selanjutnya Mas Irawan ingin bertanya. Terima kasih Mas Julian. Ini untuk mungkin Pak Yopi, untuk bagaimana Make Life melihat potensi sepak bola anak-anak ini, khususnya sekolah dasar, dalam memajukan dan mengembangkan sepak bola putri, khususnya di Kudus ini, gitu Pak. Atau mungkin bisa lebih meluas lagi gitu Pak, tidak hanya di Kudus. Oke, mungkin maksudnya Miklef dan Jarum Foundation. Pak Yopi dulu dari Jarum Foundation, nanti Bu Kendi. Ya, jadi kita punya misinya seperti itu. Kita nanti sekarang fun dulu, biar anak-anak senang dulu. Nanti ada level selanjutnya. Kita juga hari ini undang Dispora Kudus. Ya tujuannya manas-manasi gitu loh. Ayo loh, SD yang lain ikut dong. Masa 32 terus, 3 bulan lagi jadi 64 misalkan, dan seterusnya. Nantinya kalau sudah ada 64, kemudian banyak pemain kayak Asifa, nanti kan banyak nih dari SD Rendeng 2 ya Asifa. Nanti ya saingannya dari Pak Beli, terus apa yang bagus-bagus nanti dimasukkan ke SSB, bentuk tim putri. Nantinya kalau tim putri dibentuk kan tiap hari latihan tuh. Nanti 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian kita gelar turnamen lagi. Terus apakah nanti lewat di Kudus doang atau ke Jepara, ke Demak, ke Pati? Ya kita manas-manasi, ayo tarung dong. Nanti kan kalau ada kompetisinya, berarti makin lama level permainannya akan semakin meningkat. Kalau sudah mulai kuat, kita nantang Semarang dong Pak. Itu yang dari Semarang siap-siap loh ini. Nantang Semarang dong Pak, Jawa Tengah dong ya. Itu Pak, tujuannya itu Pak. Siap Pak. Siap. Mungkin dari Bu Kendi ingin menambahkan. Mungkin aku sedikit nambahin ya. Kita sih melihat bahwa sepak bola putri ini memiliki peluang yang sangat besar untuk maju dan terus berkembang. Sehingga oleh karena itu Make Life dengan Jarum Foundation bekerja sama mengadakan kegiatan ini melalui mengadakan program pertama itu pembinaan dan pemasalan dari level akar rumput ya kalau nggak salah, atau disebut juga dengan grassroots seperti itu. Baik, jadi dimulai dari akar rumput ya, dengan harapan berkembang menjadi pohon yang kokoh, Bu Cindy. Betul sekali. Bu Cindy. Siap. Teman-teman, sebelum bertanya, izinkan saya untuk bertanya ke Pak Budi Tanoto. Siang, Pak Budi. Pak Budi, hari ini kita menjadi saksi untuk melihat bergulirnya ekosistem sepak bola putri, khususnya di Kudus melalui Make Life Soccer Challenge. Sepengalaman Pak Budi, kira-kira Pak, untuk menjadi atlet sepak bola profesional, apa sih Pak yang harus dikembangkan gitu, agar sosok-sosok seperti Siva bisa mempunyai prestasi yang semakin moncer di masa mendatang? Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak. Ya sedikit menjelaskan apa yang barusan dipertanyakan. Jadi kalau untuk menjadi pemain yang handal di masa depan, nomor 1, pertama menyenangkan olahraga itu. Dengan menyenangkan olahraga itu, otomatis setiap siswi akan berkembang, menyenangi dan mengolah si kulit bundar sampai akhirnya dia bisa menguasai ball mastery dengan benar. Apabila sudah menguasai dengan benar, otomatis dia perlu ditambah adalah tenaga untuk dia bisa bermain dengan baik di sepak bola. Karena kalau main bola tanpa tenaga yang bagus, nggak ada artinya dan nggak mungkin bisa main. Ya kira-kira seperti itu. Dengan kita juga memberikan pelatihan melalui pelatih-pelatih yang
seperti Coach Timo, jadi guru-guru olahraganya pun kita berharap juga ikut improve untuk bisa berkembang bersama, menjadikan komunitas putri di manapun nantinya mudah-mudahan juga akan naik dia punya potensinya. Terutama tadi mengenai sampai ke jenjang profesional, memang perlu waktu lama Pak. Zaman kita lagi kecil pun kita memang mengolah bola itu bukan hanya di lapangan bola, tapi kita juga menambah latihan itu di rumah dengan pimpinan dan bimbingan dari kakek saya. Kebetulan saya generasi ketiga, di mana kakek saya itu main bola di tahun 30 dan 38, dan orang tua saya main di tahun 50 sampai tahun 62. Ya, jadi kita hanya main 6 tahun, nggak lama. Tapi bibit-bibit yang kita dapat dari orang tua maupun kakek saya itu adalah melatih di rumah tambahan seperti menendang dengan akurat dengan bola gantung. Nah, itu adalah PR kalau memang mau teman-teman kecil berkembang di masa depan. Mulai dari memang kita dari kecil harus sudah dilatih dengan benar. Ya, kita berharap dengan persiapan anak-anak didik yang nantinya akan diharapkan seperti yang Pak Yopi sampaikan, kita memang berharap di waktu mendatang kita tidak berpikir 5-10 tahun, mungkin 15-20 tahun lagi kita bisa salah satu dari nomor 2 di ASEAN. Itu cukup. Kalau bisa mencapai itu, otomatis 6 wakil Asia yang salah satunya akan masuk. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Iya, artinya diawali dengan teknik dulu yang benar ya Pak Budi, baru setelahnya mengikuti speed, power, dan segala macamnya ngikutin sesuai umurnya ya Pak Budi. Siap. Baik, rekan-rekan media, silakan Mas Anas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya kembali ke Pak Yopi lagi nih untuk menaikkan. Nama saya Anas Pak dari Suara Merdeka. Tadi disampaikan Pak Yopi kalau saat ini sedang membangun fondasi ya dengan membentuk tim-tim di sekolah-sekolah. Untuk kedepannya apakah ada agenda gitu membuat semacam tim khusus di Jarum sendiri melalui audisi seperti halnya di bulu tangkis, karena itu kan juga akan menjadikan motivasi anak-anak juga untuk bisa masuk mungkin ke katakanlah tim elitnya Jarum gitu, dan ini mungkin akan menjadi semacam daya tarik lah untuk adik-adik putri ini semakin menekuni sepak bola ini. Terus yang kedua, melihat banyaknya atlet yang bertanding, ini kemungkinan kan juga antusiasme masyarakat untuk melihat kesini kan juga mungkin besar ya. Apakah pertandingan nanti ini memang boleh terbuka untuk umum untuk datang ke sini menonton? Apalagi kan masyarakat di Kudus pada khususnya itu mungkin tidak hanya sekedar melihat anak-anak bertanding ya, masyarakat itu Kudus juga mungkin penasaran dengan mungkin kemegahan stadion ini gitu Pak. Apakah nanti masyarakat umum itu bisa menonton datang langsung ke sini? Terima kasih. Baik, silakan Pak Yopi. Ya, jadi untuk apakah nanti sepak bola mau seperti bulu tangkis ada audisi umum? Ya tidak menutup kemungkinan. Cuma kan sekarang kita lagi membangun fondasi dulu. Fondasi itu sebanyak-banyaknya atlet sepak bola putri suruh berlatih dulu, suruh berlatih, bertanding terus sampai suatu saat atletnya sudah cukup banyak. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ada yang seperti bulu tangkis, ada audisi khusus. Kalau nanti ada asifa yang sudah 2000 orang gitu, nah baru kita. Tidak menutup kemungkinan juga kita bekerja sama dengan anggota-anggota Liga 1 yang mungkin lagi mencari pemain-pemain putri. Nah, kita juga bisa bekerja sama. Apakah base campnya mau ke sini? Ya kita welcome saja kalau memang bisa memutar ekosistem pembinaan itu. Tidak menutup kemungkinan Pak Anas. Jadi itu. Tapi nanti maaf deh, yang nanti Semarang jangan iri loh ya. Ini Kudus dulu nanti sampai Semarang nanti. Nah, biasanya nanti kalau Mas Anas keluar di koran nanti banyak yang kesini nih. Semarang kapan? Ntar dulu loh, tahun berikutnya. Ya itu. Terus yang kedua Pak tadi Jul, apakah terbuka untuk umum Pak Yopi? Oh ya, terbuka untuk umum, tapi prioritasnya buat tadi Pak Mas Weli, supporternya SD-nya itu didahulukan karena ini tempatnya terbatas di 100. Kalau
lebih dari itu ya maaf yang umum belum bisa masuk. Jadi supporter SD-nya ini banyak di segudang Pak Beli. Satu sekolahan bisa bikin supporter semua. Jadi prioritas itu dulu Pak. Tapi di luar itu mau masuk boleh Pak. Ya itu Pak. Ya, artinya terbuka untuk umum tapi menyesuaikan dengan kapasitas stadion seperti itu Pak Yofi ya. Baik, selanjutnya Mas. Bentar ya Mas. Perkenalkan, saya Haji dari Kumparan. Saya hendak bertanya kepada Pak Budi selaku legenda. Kan tadi Bapak jelaskan ya sudah terkait teknik pembinaan dan lain sebagainya. Apakah dengan pembinaan itu bila dilakukan dengan benar, sepak bola putri prestasinya bisa lebih menjanjikan, Pak? Ini hati-hati nih Pak, pertanyaannya suka menjebak nih Pak. Gak apa-apa. Yang pasti gini, kita dibila ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, mungkin saya menyambung tadi yang Pak Yopi sampaikan, era tahun 80-an, sepak bola putri kita itu jaya. Bahkan saya bertemu sama Mutia Datau, dia itu mantan kapten timnas kita tahun 80-an dan juga mantan kiper timnas kita. Saya bertemu 18 Desember pada waktu ada undangan mantan-mantan diajak main dengan pertandingan sepak bola berjalan. Mungkin bapak-bapak baru pernah dengar hal seperti ini. Itu pertama kali digelar di Jakarta 18 Desember, saya ikut main. Nah di situ kita kebetulan ada kesempatan bertanding dengan tim Singapura. Tim putrinya yang main lawan Singapura, di mana tim putranya pun juga main. Nah, tapi kita waktu itu saya dengan kakak saya kebetulan diajak bantu di tim putrinya karena sebelumnya tuh tim putri Indonesia main, Singapura kurang orang, jadi dimasukin tim putra 2. Jadi main 7 lawan 7 dengan tim putra 2. Kita punya pemain putri kedodoran dengan dua tim putra mereka. Akhirnya saya berdua kakak saya main di tim itu, yang memperkuat tim itu, bersyukur-syukur kita bisa dapat menang. Nah tapi di situ setelah pertandingan yang saya kaget. Ya memang sebenarnya waktu zaman-zaman tahun 80-an waktu saya masih main itu di Stadion Persija. Kalau malam kita TC di situ, malamnya itu ada tim Buana Putri, ada latihan di situ, dan juga ada Pak Tri ya, Pak Tri Bambang Tri itu kan dari Bimantara, juga latihan di situ. Kita sebagai penonton melihat mereka bermain. Tim putrinya bagus kalau saya nilai zaman itu, dan bahkan tanggal 18 Desember saya ketemu Ibu Mutia Datau, dia bercerita kepada saya, Indonesia kok putrinya sekarang seperti ini. Waktu zaman mereka masih main, mereka tuh bisa menang dengan Jepang itu 6-0. Itu yang saya kaget. Dan mungkin Bapak-Bapak semua juga mengikuti perkembangan. Jepang 2012 itu juara dunia loh. Dan rata-rata tiap kali di semifinal final Jepang pasti hadir, ada di dalam 2 besar itu biasanya. Kita kemana selama ini? Nah itu yang mungkin menjadikan salah satu bibit-bibit yang kita mulai dari grassroots. Kita berharap walaupun kita dinilai masih sangat dini, tapi kalau tidak mulai dari dini, kita ketinggalan dengan negara lain. Karena waktu yang lalu pun saya pernah diajak ketemu sama salah satu orang dari Japan League ya. Japan League itu di akhir Januari kita ketemu, dan kita sempat bertanya kepada mereka, kok Jepang begitu kuat ya? Karena Jepang ternyata anak-anak SD di sana mulai kelas 1 sampai kelas 6 latihan tiap hari. Gimana punya bibit-bibit yang luar biasa. Di kita mana? Kita ini aja baru mulai, mungkin yang paling pertama jadi pionir kali ya, untuk kita memulai bibit-bibit yang kita bimbing dari anak SD di bawah 13 dan juga di bawah 10. Ya kita berharap kerja keras kita mudah-mudahan nanti membuat hasil yang baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Gimana Mas? Sudah menjawab? Siap. Selanjutnya teman-teman media. Terima kasih Pak, saya ingin bertanya, nama saya Yulianto dari Halo Semarang. Ingin menanyakan apa harapan
atau target dari kegiatan Milk Life Super Challenge ini, dan mungkin harapannya seperti apa Pak untuk dalam event ini Pak? Terima kasih. Baik, Pak Yopi, harapan dan targetnya Jadi Pak. harapannya gini, di luar itu, di luar kita ya, ada tiang-tiang itu ada 11 ya, itu kita sengaja settingnya itu 11 adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi kita pengennya itu, tonggak sejarahnya kita mau menjadi salah satu yang paling disegani di ASEAN dulu. Ada 11 negara. Makanya kita benderanya juga itu, agar ASIFA ini juga nantinya tahu, oh saya di challenge nih, ditantang untuk suatu saat, atau apakah 5 tahun kemudian, apakah 10 tahun kemudian. Nah, nanti kita semua jadi saksi pada saat kita pertama kali di sini, kita itu mau menujunya ke sana. Tapi sebelum ke sana tentunya kita harus proses dari mulai bawah, mencari pemain-pemain kayak ASIFA itu barang langka Pak. ASIFA itu tanpa disuruh latihan dia lari sendiri udah. Yang kayak gini ini yang kita mau Pak. Yang kita mau anaknya sudah merasa butuh latihan. ASIFA seminggu latihan berapa kali? Latihan kadang 4 kali. 4 kali. Disuruh-suruh bapak ibunya, ayo latihan, sudah enggak Pak, ya sudah berangkat sendiri udah. Nah, saya butuh mencari ASIFA yang bisa nantinya mau memenuhi itu. Harapan saya itu Pak. Nanti kalau ada banyak ASIFA di masing-masing SD yang Pak Weli dan kawan-kawan bina itu muncul kayak ASIFA baru, nanti kita tinggal gelar panggungnya, ayo turnamen, dan tidak menutup kemungkinan nanti ASIFA kalau sudah perform bagus bisa dikirim ke luar negeri ya Bud ya. Janjinya Pak Budi mau dikirim ke luar negeri. Kamu pernah ke luar negeri belum? Belum. Pengen apa enggak? Pengen. Ini kasih sejarah loh Pak. Besok loh 5 tahun lagi ASIFA umurnya berarti 5 tahun lagi 15 ya. Iya. Nah tuh Pak, harapan itu Pak. Kita cuma jadi tempat untuk menempa mereka agar bisa tampil kemanapun, level manapun mereka akan bawa Pak. Ya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yopi. Selanjutnya, habis ini Mas Yang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, alhamdulillah akhirnya dari Jarum Foundation tergerak untuk mengandalkan sepak bola. Sebenarnya juga ada beberapa yang sempat dalam arti ragu apakah dari Jarum tetap tertarik dengan sepak bola, karena kita tahu juga dari Indonesia ini rawan kerusuhan, kemudian juga mafia wasit, kemudian juga maraknya penundaan umur gitu Pak Yopi. Sebenarnya selain dari melihat dari prestasi tahun lalu kaitan dari sepak bola wanita, ini sebenarnya apa yang ingin ditampilkan ataupun ingin diharapkan dari pihak Jarum Foundation terkait dengan adanya sport soccer khusus untuk sepak bola wanita ini Pak Yopi. Kemudian dari hasil ini apakah nanti selesai muncul juara, apakah ada pembinaan selanjutnya dari pihak Jarum Foundation, dalam arti mungkin ada beberapa talent-talent yang nanti dikumpulkan untuk pembinaan selanjutnya atau gimana gitu. Niku yang kedua untuk di ASIFA, mungkin nanti yang ingin saya tanyakan pada di ASIFA, selain diajak kakaknya itu sebelum main SSB itu apa yang membuat di ASIFA itu tertarik di sepak bola? Apa nggak takut kepanasan, apa nggak takut nanti ditekel lawan, atau sempat pernah nangis waktu ditekel lawan?
dan kemudian berbaur dengan teman-teman SSB laki-laki itu canggung nggak atau sempat ada yang mengolok-olok gitu. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yopi. Ya, jadi Jarum Foundation dan sponsor kita banyak loh Pak. Ya. Itu serius Pak. Kalau sudah menggeluti, kita nggak asal nyeplok Pak. Bangun stadion ini tuh direncanakan Pak. Kita mau ngapain, planningnya ngapain, habis ini kemana, sudah ada petanya semua. Pak Budi yang nanti akan memetakan itu Pak. Pedanya ada di Kudus dulu, habis itu manas-manasi sebelahnya kiri kanan sebelum nyampe Semarang, nyampe Demak, Pati, Jepara, panas-panasi, ayo ditantang, suruh main di sini, gitu kan? Mereka nanti akan termotivasi untuk latihan Pak. Nanti kan Pak Anas dari Semarang kan Mary Pak, wah segini kan. Nah, dan seterusnya Pak, nanti bisa ke Solo, ke Jogja, ke Surabaya, ke Bandung, Jakarta, bahkan tidak menutup kemungkinan the best timnya dikirim ke luar negeri untuk ikut kejuaraan Singapura apa itu yang di Singapura apa namanya? Singapura. Mungkin Singapura. saya boleh sedikit nambahkan Ya. Sepertinya kita ini memang kan memulai dari dini, di mana anak-anak usia yang nanti akan berkembang setelah mereka bisa bermain baik, otomatis kan mereka akan dipertandingkan. Saya boleh motong mungkin ke arah yang selanjutnya ya. Ya. Tadi Pak Yopi jangan terlalu banyak nanti. Enggak, yang Pak Yopi tadi sempat menyampaikan kota-kota lain akan jalan, dan memang dalam kurikulum 2024-2025 6 kota di Pulau Jawa akan gerak serempak seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya. Saya lagi sedang mencari tempat-tempat mana yang mungkin kita bisa pakai untuk lapangan seperti ini. Nantinya kita juga akan mencari murid-murid SD putri yang mungkin sekolahnya di dalam sekolah yang kita akan lirik adalah sekolah putri yang terbanyak dari tiap daerah. Cukup di situ. Nanti Pak Anas makin penasaran ini. Jadi sampai di situ dulu Pak. Nanti kita survei Pak. Sebelum melangkah pasti disurvei. Nanti akan disurvei. Tapi kita mulai dari Kudus dulu. Kita bikin Kudus pemasarannya jalan dulu. Setelah itu baru ke tempat lain. Ya, jadi kita bangun gor atau stadion ini itu serius Pak. Programnya juga serius, tidak asal semua habis itu bubar, enggak Pak. Kita barisan sponsornya sudah siap Pak, mendukung. Ini Mbak Kendi dari Jakarta juga datang ke sini, melihat sini juga kaget-kaget. Serius bener ini berarti. Makanya Dispora juga nanti lihatnya seperti itu. Kita juga nanti ngundang guru-guru kayak Pak Beli ini yang sekarang ikut kan 32 nih. Yang 33, 34, 35-nya saya juga akan manasi Pak. Tak undang, suruh nyerahkan winning ceremony Pak. Ini nyerahkan kan mesti dulu kiri kanan tuh Pak. SD ku ora ono lho. Nah, kan tadi termasuk di Jepara, Demak, kita akan undang mereka Pak, suruh lihat sendiri. Jadi fakta di lapangan yang akan menjawab bahwa kita itu serius Pak, bukan asal abab doang Pak. Saya tidak seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Ya, makin tambah makin nanti di sana ada videotron Pak. Nanti sekarang belum siap, nanti ya ini nanti bisa jadi acuan nanti. So kalau nanti bulan September ada peresmian, nanti akan ada itu, kalian akan datang lagi, tambah pembuktian lagi, bukan sekedar kata-kata Pak. Ya itu Pak. Siap Pak Yopi, bukan sekedar kata-kata ya Pak, karena ini program jangka panjang ya Pak Yopi ya. Siap. Oke, selanjutnya Siva, tadi omnya nanya, kamu nggak takut kepanasan apa kalau main bola? Kalau takut kepanasan, saya tidak takut kepanasan karena sudah biasa kepanasan di lapangan. Terus saya tertarik sepak bola juga karena pengen menjadi atlet sepak bola profesional, dan
Saya tidak pernah diolok-olok selama main sepak bola. Siva, kamu pernah di-tackle nggak sampai nangis? Misalnya kesakitan gitu. Pernah. Nangis? Ya. Iya, iya. Baik, teman-teman, ada lagi? Siap. Perkenalkan, nama saya Rabu dari Betanyus. Pak Yopi sama bertanya, jadi kan tadi bilang bahwa sepak bola wanita Indonesia peluangnya masih sangat bagus, termasuk kemungkinan di kelas internasional. Apakah dengan kata lain itu sepak bola pria Indonesia tak punya peluang, bahkan mungkin mentok ya? Sebab kami masyarakat Indonesia berharap sepak bola di Indonesia dapat support serius dari Jarum biar seperti bulu tangkis yang bisa berjaya di kelas internasional. Sepak bola putri ya Pak. Ingat loh ya. Hati-hati loh, sepak bola tadi ngomongnya sepak bola doang loh. Sepak bola putri loh Pak ya. Saya jawab iya Pak. Tapi kan bertahap. Mulai dari baseload dulu, nanti naik lagi. Jadi jangan dibandingkan sama bulu tangkis Pak. Level kita jauh Pak. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Ojo banding-bandingin ini sepak bola putih yo kalah tuh Pak. Ya, nantinya ekosistemnya mau diarahkan ke sana. Sekali lagi sepak bola putih jangan salah tangkap loh Pak, nanti sepak bola bisa lain loh Pak urusannya loh Pak ini. Jadi sepak bola putri ya Siva ya, oh, masa depan cerah katanya. Siva masih umur 10 tahun, mungkin yang pertama nanti jadi Amin. Ingin Mas, sepak bola putrinya di caps lock, di bold biar nggak salah. Siap. Baik, selanjutnya teman-teman. Siap Mas Iyang. Terakhir ya. Terima kasih Pak Budi Tanato tadi untuk 6 kota di 2024-2025 itu nggak ada urusannya dengan nggak ada urusannya nanti dengan siapa yang jadi presiden Pak ya. Sebenarnya itu pertanyaannya kepada Siva sebenarnya Pak. Di Siva, saya pengen tahu idola pesepak bola siapa. Awas kalau nanti keluarnya cowok. Nanti kamu yang harus jadi idola sepak bola ya. Ayo siapa? Terima kasih. Cristiano Ronaldo. Kenapa sih Pak? Kenapa Cristiano Ronaldo? Bukan Messi misalnya? Karena mainnya bagus. Karena striker juga kayak kamu ya? Iya. Siap. Kalau Pak Budi perlu dijawab Mas ya? Atau nggak usah ya? Nah, kaitin ke 2024 kan agak-agak gimana gitu ya? Siap. Baik teman-teman, yang lain? Siap, Mas Iwan. Oke, matur nuwun. Ini ke Dik Siva dulu ya, lanjut. Tadi sudah cerita banyak awal mula suka sepak bola. Nah, selama di sekolah itu sebelum Jarum melatih bapak ibu gurunya, itu di sekolah Adik Siva punya kesempatan untuk main bola nggak sama teman-teman di sekolah? Enggak ya. Berarti kamu suka sepak bola karena tadi sering ikut kakaknya latihan gitu ya? Iya. Nah ini sekarang nyambung ke Pak gurunya, Nyon Sewu ini. Ya, setelah mendengar dari cerita Dek Siva ini berarti kan kurikulum sepak bola wanita khususnya, karena tadi kita memang skupnya ini di Kudus dulu ya Pak Yopi ya. Itu terlihat kan belum ada support dari pendidikan dinas terkait lah gitu. Nah sejauh ini persiapan Jarum dengan mempersiapkan kompetisi ini juga sudah melatih guru-guru itu. Nah sejauh ini kalau respon dari sektor pendidikan seperti apa Pak? Karena realitasnya di bawah ini khususnya sepak bola wanita ini kan belum punya ruang.
Nah ini mungkin sebagai praktisi jenengan bisa menceritakan kondisi realnya seperti apa. Kemudian untuk Pak Budi, untuk sistem kompetisi ini nanti seperti apa Pak? Detailnya, artinya mainnya berapa menit, kemudian lapangan yang dipakai ini ukur berapa, dan itu standar nggak dengan standar internasional gitu. Dan terakhir untuk Pak Yopi, terima kasih kemarin sebenarnya sudah dikasih bocoran ya Pak ya sebulan yang lalu gitu. Itu responnya ternyata memang itu Pak yang tanya itu dari kota-kota sebelah bahwa ini kenapa kok Kudus aja, yang lain gimana gitu. Bahkan di Pati itu kan sudah ada SSB yang agak besar juga, itu mereka sudah mulai mencari bibit-bibit di desa-desa dengan melakukan kompetisi. Saya kira ini nanti iklimnya akan sangat bagus, dan tentunya kita yakin lah kalau sudah membuat stadion semegah ini mosok meh ecek-ecek kan gitu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Mas Weli dulu, silakan Mas Weli. Untuk dukungan dari beberapa pihak ini, khususnya di Distrik Pora Kabupaten Kudus, ini sudah memberikan jalan atau support, dan bahkan di 32 sekolah yang sudah bekerja sama dengan Jarum Foundation untuk membentuk sepak bola putri ini. Untuk realnya memang pada saat pertama awal mau latihan di sekolah ini banyak beberapa pihak yang belum mendukung, khususnya orang tua, karena pemikiran orang tua ini sepak bola adalah permainan full body contact, banyak benturannya, dan itu dikhawatirkan oleh banyak orang tua. Kemudian setelah melakukan latihan, kemudian banyak membawa video yang saya upload ke grup orang tua, ini animo dukungan orang tua ini meningkat. Bahkan untuk SD saya, SD 2 Melati Narawito, itu banyak anak-anak yang pengen ikut. Jumlahnya ada 40 orang, bahkan 40 orang yang terbanyak di event turnamen ini. Dan tak kalah dari dukungan orang tua pun meningkat. Dari sini juga grup banyak yang menanyakan, Pak, kapan mainnya? Pak, kostumnya kapan dibagikan? Itu juga animo dari dukungan orang tua kan sudah meningkat. Maka dari itu kalau sudah ada anaknya yang seneng, orang tua mendukung, saya sebagai guru, sebagai pelatih lebih nyaman nanti dalam mengembangkan sepak bola putri karena sudah ada dukungan orang tua gitu. Dan kita juga berterima kasih kepada Jarum Foundation yang sudah memfasilitasi, kemarin sudah mendapatkan bantuan dan sudah dibuatkan stadion yang megah seperti ini, dan ini juga menambah motivasi anak untuk bermain bola. Demikian. Baik, artinya dari awalnya orang tua skeptis, sekarang justru berbalik mendukung ya Pak Weli ya? Iya. Iya, berarti handphonenya sering-sering bunyi tuh Pak, Iya, ditanyain dulu ya Pak. Siap, Pak Budi, dilanjut Pak, sistem kompetisinya seperti apa Pak? Oke, sistem kompetisinya berlaku seperti sistem kompetisi umum, ya, tapi ini gamenya 7 lawan 7 Pak, dimana satu tim kita berharap fullnya itu ada 12 orang, 12 pemain, dan waktu pertandingan 2 kali 10 menit, istirahat 5 menit. Nah, seperti itu. Jadi rekan adik-adik kecil kita ini nanti akan bermain mungkin pagi dan sore, maksimal 4 kali main aja Pak, sesuai dengan aturan yang memang resmi. Berarti memang mengikuti standar resmi yang dikeluarkan FIFA, seperti itu ya Pak Budi? Benar. Siap. Untuk detailnya Mas Iwan terkait sistem kompetisi sudah ada di press release, nanti bisa digali dari... Oh, sorry, ada yang belum saya sampaikan. Bapak menanyakan dimensi lapangan ya. Dimensi lapangan yang kita pakai adalah lebar 24, panjang 40 Pak. Itu, seperti itu aja. Ya. Selanjutnya ke Pak Yopi. Jenisnya ada skill challenge barang. Jadi gini, selain kita mengadakan 7 lawan 7, kita juga melakukan kegiatan yang buat daya tarik adik-adik kecil kita untuk juga bertanding di skill challenge. Nah, skill challenge itu nanti kita menggunakan lapangan yang sebentar lagi baru jadi, dan besok ini mereka akan bermain ya mulai dribbling, passing, shooting, 3 on 3, terus juga penalti. Nah, semua hadiah kita sudah siapin sampai juara ketiga. Cukup jelas semuanya Pak ya?
Silakan Pak Yopi. Apa aku bertanya? Apa tadi Mas? Aku lali. Bisa, Semarang ora iri piye iki, mesti iri. Kalau daerah-daerah sekitarnya pada ikut panas, apa yang akan Iya, dilakukan nanti oleh kita DFD, Pak? gelar sesi berikutnya dong. Dilatih lagi. Dan kita tadi saya lupa nyampaikan. Salah satu keseriusan kita itu mendatangkan coach Timo loh. Coach bule yang bisa berbahasa Jawa dan Indonesia dan punya sertifikasi UEFA. Nah, Mas Bedi yang mendapat pelatihan langsung, namanya Pole Mastery apa saya jadi ya, dan saya surprise melihat responnya tadi. Pertama enggak nantinya makin tertarik, makinnya mestinya semakin lama mestinya grassroots-nya makin banyak. Kalau grassroots-nya makin banyak, SSB-nya milih pemain kayak Asifa itu makin mudah. Ya itu. Baik, apalagi tadi pertanyaannya saya lupa. Udah ya Mas Iwan? Sudah Pak? Udah Pak. Nanti semakin dibocorin semakin digali Pak. Apa? Semakin dibocorin yang ke depan nanti semakin digali lagi Pak. Ya, semakin Semarang iri. Aku mana sih Semarang terus Pak ini. Siap. Baik, ada lagi rekan-rekan media? Oh, satu lagi saya lupa tadi. Nah, tadi kan Mas Billy ngomong ada kostum, ada apa. Kita dapat kerjasama dari sponsor. Kita gandeng kiri kanan maunya. Ayo Saperan, dari Ortus, dari Kenko, ATK, anak SD kan buat sekolah, kita gandeng nanti kasih ATK kalau juara. Terus apa lagi? Kacang Garuda, snack-snacknya kalian juga nanti boleh makan. Sawerannya oke lah. Event pertama itu luar biasa itu, kayak Indonesia Open ini nanti. Ada booth-booth penjualan. Mana ada kejuaraan kayak gini? Hanya pertama kali di Indonesia sepak bola putri. Jangan lali loh Pak, sepak bola putri. Putri di caps lock di bold Mas. Siap. Baik. Satu hal lagi mungkin yang boleh sedikit saya tambahkan Pak Yopi. Siap, Pak. Itu mengenai 5 skill challenge tadi. Ini juga kita menggandeng Garuda Anak Nusantara, Pak Endra. Dia sebagai IO-nya kita, dan dia nggak pernah melakukan ini, dan mungkin ini yang pertama di Indonesia. Yang 5 skill challenge itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan terakhir, silakan Mas. Singkat saja Pak, hadiahnya total berapa dan mungkin nanti kemeriahan penyerahan hadiahnya seperti apa Pak? Mungkin untuk motivasi anak-anak di Kudus ini seperti apa Pak? Pak Yopi, silakan. Hadiahnya banjir Pak. Banjir, kok menjalu hadiah apa? Pulpen ono terus. Mic live ono terus. Apa meneh? Ortus seragam bola ono. Garuda Food kacang ono. Apalagi Leo ada. Hah? Tron Pak. What? Nah, kalau kejuaraan Asia Pak ya. Nah ya Pak, ini sudah. Nanti juga ada uang pembinaan buat anak-anak SD. Juga ada voucher kalau mereka nanti beli sepatu baru dan sebagainya. Banjir pokoknya Pak. Pokoknya nanti kalian sebagai jurnalis Mary Pak. Kenapa saya lahir kecepatan gitu Pak. Siap Pak Yopi, terima kasih banyak. Baik rekan-rekan media, bila ingin bertanya bisa kita lanjut di sesi one-on-one interview. Sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kita undang para narasumber untuk maju di sini dan